Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan untuk tugas yang kemarin, buku 1 halaman 8 dan buku 2 halaman 12. Yang pertama kita melanjutkan untuk perhitungan cadangan kerugian piutang dagang. Ada 4 kolom. Yang pertama itu untuk kolom keterangan piutang dagang, persentase dan cadangan. Kolom keterangan sudah paham ya, 1 sampai 30 hari sampai yang lebih dari 120 hari. Lalu piutang dagangnya yang kemarin ya, misalnya 1.499.900.000 rupiah, persentasenya 1%, ketemunya cadangannya adalah 14.499.000 rupiah. Begitu seterusnya sampai yang lebih dari 120 hari. Nah, di total ketemunya berapa? Piutang dagangnya juga di total ketemunya berapa? Lalu dikurangi dengan saldo cadangan sebelum penyesuaian. Nah, saldo sebelum cadangan penyesuaian itu hasilnya dari buka buku 1 halaman 8 untuk cadangan kerugian piutangnya adalah 30.760.000 rupiah dikurangi dengan CV 3 anggrek sebesar 15.600.000, ketemunya berapa? Itu untuk mengurangi. Nah, kalau sudah dikurangi ketemunya adalah sebagai penyesuaian, totalnya itu tadi ya, untuk saldo cadangan sebelum penyesuaian dikurangi jumlah yang tadi dikurangi saldo sebelum penyesuaiannya, ketemunya berapa? Masukkan ke jurnal. Jurnal di sini 31 Desember yaitu beban kerugian pada cadangan kerugian piutang sebesar tadi untuk yang penyesuaiannya. Oke, sudah paham? Kita lanjutkan untuk piutang wesel. Nah, piutang weselnya kita buka buku 1 halaman 8. Buku 1 halaman 8 kan ada piutang wesel. Nah, berapa piutang weselnya? Sebesar 250 juta. Jadi nominal weselnya adalah, tulis saja di sini 250 juta. Lalu berapa persen persentasenya? Nah, kita lihat buku 1 halaman 8 kan 9% nih, tertanggal 15 November. Berarti 9% dikali 4 dibagi 12 dikalikan 250 juta. Ketemunya berapa? Ditambahkan sama 250 juta tadi. Oke, itu disebut nilai jatuh tempo. Sudah. Berikutnya diskonto. Diskontonya kita lihat di buku 1 halaman 10. Kan diskontonya dengan tingkat diskonto 15%, berarti 15% dikali 3 dibagi 12 dikalikan ketemunya tadi berapa? Oke, kalau sudah ketemu dikurangi untuk yang tadi. Kan nilai weselnya tadi 250 juta, yang 9% kali 250 juta, 4/12 dikali 250 juta ketemunya berapa untuk ditambahkan, lalu dikurangi 15%, 3/12 dikali ketemunya berapa, dikalikan di sini, itu untuk mengurangi ya. Setelah dikurangi, kas yang diterima itu ketemunya berapa kan? Lalu kita lihat ditambahkan dengan nilai buku weselnya. Nilai buku weselnya kita lihat diputuskan bahwa 75%. Berarti 75% dikali 250 juta dibagi 10, ketemunya adalah 1.875 ditambahkan 250 juta. Jadi ketemunya 251.875.000 rupiah. Itu untuk mengurangi lagi yang tadi, kas yang diterima yang tadi kurangi 251.875.000, ketemunya adalah minus 4.331.250 rupiah. Oke, kalau sudah kita lihat buat jurnal yang seharusnya dibuat. Nah, jurnal yang seharusnya dibuat transaksinya pada pendiskontoan weselnya adalah kas, rugi pendiskontoan pada piutang wesel dan pada pendapatan bunga. Nah, kasnya tadi kan sudah ketemu yang tadi, ketemunya berapa kas yang diterima, piutang weselnya yang minus tadi ya, tapi ditulisnya plus saja di kolom debit. Lalu piutang weselnya adalah total yang tadi, nominal wesel ya. Lalu pendapatan bunganya yaitu yang tadi 75% dikali 250 juta dibagi 10, ketemunya itu adalah pendapatan bunga. Lalu jurnal koreksi yang diperlukan. Nah, utang banknya tadi kan sebesar 250 juta. Oke, berarti jurnalnya utang bank, beban bunga, rugi pendiskontoan pada piutang wesel, pada beban pendapatan bunga dan pada kas. Utang banknya kolom debit 250 juta, beban bunganya tadi kan sudah ketemu ya. Sebesar berapa tadi? 200 buka buku 1 halaman 10. 2 juta sekian ya, 2.156.000 sekian. Nah, itu masukkan ke beban bunga. Rugi pendiskontoannya yang tadi yang minus 4 juta sekian. Nah, tapi tulisnya di debit aja.
Lalu piutang weselnya. Piutang weselnya kan sudah ketahuan nominalnya berapa? 250 juta, lalu pendapatan bunganya yang tadi 75% sekian, ketemunya berapa? Lalu kasnya yang 4 juta sekian, kan? Balance ya. Berikutnya penyajian piutang dan disclosure. Nah, penyajian piutangnya kita buka buku 2 halaman 12. Buku 2 halaman 12. Di sini ada piutang dagangnya berapa sih sebesar totalnya. Nah, total piutang dagang keseluruhan. Tadi kan saya minta di kolom samping keterangan ada piutang dagang. Nah, totalnya berapa itu? Total jumlah yang terakhir masukkan di sini 2 miliar sekian. Lalu cadangan kerugian piutangnya yaitu hasil dari total cadangannya kan 70 juta sekian. Kurangi aja ya. 2 miliar sekian tadi dikurangi 70 juta sekian. Nah, untuk piutang karyawan kita buka buku 1 halaman 10, ditotalkan 110 juta. Tapi kan khusus untuk Tuan Komarudin ini kan dikurangi dengan 9 juta. Jadi 110 dikurangi 9 juta ketemunya ada 101. Masukkan langsung untuk menambahkan ya. Sudah ya, sudah paham untuk penyajian piutangnya. Nah, disclosure-nya kalian hanya menulis piutang wesel tertanggal 15 November dengan tingkat bunga 9% ya tadi ya, 9% sebesar 250 juta telah diskontokan kepada Bank Bumi Pertiwi. Dengan tingkat diskontonya tadi berapa persen? Dengan ketentuan apabila tanggal jatuh temponya tanggal 15 Maret, Bank Bumi Pertiwi belum menerima pelunasan, maka tanggal 16 Maret PT Exida Komputer harus melunasi seluruh nilai jatuh tempo ditambah fee administrasi bank sebesar 250 juta. Oke, disclosure-nya ditulis seperti itu aja. Lalu perhitungan jumlah piutang kepada pegawai yang harus dilaporkan dalam laporan posisi keuangan tanggal 31 Desember. Gampang ya. Kita buka buku 1 halaman 10. Kan ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 nama karyawan. Eli, Agus, Henry, Komarudin, dan Wahyu. Nah, tulis di sini namanya siapa, jumlahnya berapa. Spesial untuk Komarudin itu kan tadinya 10 juta. Kan sudah dikurangi 9 juta. Berarti ketemunya berapa? Ya, 10 juta kurangi 9 juta. Masukkan ke sini. Kalau Eli kan 25 juta. Nah, Komarudin berapa? Total semuanya ketemunya harus 101 juta. Oke, kalau sudah, kita buatkan jurnal yang diperlukan untuk koreksi terhadap saldo piutang tersebut ya. Jurnalnya adalah beban kesejahteraan karyawan pada piutang karyawan. Besarannya berapa? Berarti 10 juta dikurangi 1 juta. Berapa tadi ya ketemunya? Oke, itu tugas di rumah. Nah, berikutnya untuk tugas ujiannya adalah jurnal transaksi di PT Exida Komputer halaman 15 sampai halaman 16. Soalnya ada di buku 1 halaman 10 sampai 12. Oke. Yang pertama kita lihat 3 Januari untuk penerimaan pinjaman kepada Bank Buana sebesar berapa? Kita lihat di situ, masukkan ke utang banknya. Berarti jurnalnya ada kas, beban administrasi pada utang bank. Nah, utang banknya besarnya berapa? Biaya administrasinya sudah ketahuan di situ sebesar 3%, berarti 500 juta dikalikan 3% itu masukkan beban administrasi, dan kasnya berarti 500 juta kurangi beban administrasi, totalnya berapa? Kas, beban administrasi pada piutang dagang. Keterangannya penerimaan pinjaman Bank Buana. Oke, itu jurnal yang pertama. Jurnal yang kedua pada 5 Januari. Nah, 5 Januari di sini kan sudah ada keterangan mendapatkan uang tunai sebesar berapa itu ya. Nah, itu masukkan jurnalnya kas sebagai kas. Piutang kepada NFC, rugi penjualan piutang pada piutang dagang. Kasnya yang tadi ya, yang uang tunai sebesar berapa. Lalu piutang kepada NFC-nya, piutangnya itu adalah 1.364.700.000 dikurangi dengan 1.264.700.000, itu ketemunya berapa? Masukkan sebagai piutang kepada NFC. Lalu rugi penjualan piutang. Nah, ruginya di sini sudah disebutkan mendapatkan dipotong beban provisi dan komisi. Nah, ini 64 juta sekian itu masukkan sebagai rugi penjualan piutang. Kalau sudah di total berapa, masukkan ke kredit piutang dagang, ketemunya berapa. Oke. Keterangannya penjualan piutang dagang kepada NFC. Jurnal ketiga 30 Januari itu CV3 anggrek ya. Kan tadi ada piutang dagang pada cadangan kerugian piutang, besarannya berapa? Lihat di buku 1 halaman 9. CV3 anggrek berapa tadi ya? Oke, keterangannya CV3 anggrek telah beroperasi kembali.
Berikutnya tanggal 31 Januari itu ada penagihan pada bimbingan Prima SMPTN ya dan Mataram Komputer. Nah, kasnya berapa di sini untuk 31 Januari? Berarti 238 juta ditambahkan 32 juta sekian. Itu totalnya berapa? Masukkan kas, potongan penjualan pada piutang dagang. Nah, kasnya itu tadi 238 ditambah 32 sekian. Untuk potongan penjualannya kita lihat di sini ada potongannya enggak? Potongannya sebesar 1 juta sekian. Nah, itu masukkan sebagai potongan penjualan piutang pada piutang dagang. Nah, itu piutang dagangnya berarti total kas ditambah potongan penjualan. Lalu untuk 1 Februari itu ada utang bank. Utang bank penagihan angsuran kepada Bank Buana, maaf. Angsuran kepada Bank Buana tadi kan sudah diketahui angsuran ke Bank Buana itu sebesar berapa? Berarti jurnalnya utang bank beban bunga pada kas. Nah, utang banknya yang tadi ya, yang 238 ditambah 32 sekian juta itu masukkan sebagai kas. Lalu beban bunganya berapa persen? 3%. Berarti 3% dikalikan 500 juta. Ketemunya berapa? Beban bunganya 3% dari tanggal 2 ya. Ya, 3% dari 500 juta. Ketemunya berapa? Itu sebagai beban bunga. Kasnya berarti total dari utang bunga pada utang bank pada beban bunga. Utang bank, beban bunga itu total ketemunya kas. Keterangannya adalah angsuran kepada Bank Buana. Berikutnya tanggal 3 Februari. Nah, tanggal 3 Februari diterima pengembalian barang dari Mataram Komputer Rental sebesar berapa? Ketemunya di situ sudah ketemu ya, 11 juta sekian. Masukkan jurnalnya adalah retur penjualan pada piutang dagang. Jurnal berikutnya tanggal 11 Februari. 11 Februari diterima perlunasan piutang CV3 Anggrek. Kas pada piutang dagang, melihat untuk CV3 Anggrek sebesar berapa kasnya dan piutang dagangnya berapa, kalian lihat. Lalu tanggal 20 Februari ada retur penjualan pada AA YKPN. Nah, berarti jurnalnya retur penjualan pada piutang kepada NFC sebesar berapa? Tanggal 20 Februari. Nah, sudah disebutkan di situ berapa nominalnya ya. Berikutnya tanggal 28 Februari hasil penagihan piutang bimbingan tes Prima SMPTN dan Mataram Komputer. Nah, kasnya itu berapa? Kita lihat tanggal 28. Berarti tanggal 28 ini kan ada kas sebesar untuk SMPTN dan Mataram itu ditotalkan berapa, potongan penjualannya berapa, kita kurangi. Potongan penjualannya adalah SMPTN. Potongannya 1.878 ditambah dengan 553 itu potongannya. Sedangkan kasnya berarti 110.700 ditambah 187.800 itu untuk kas, berarti jurnalnya kas, potongan penjualan pada piutang dagang. Keterangannya hasil penagihan piutang bimbingan tes Prima SMPTN dan Mataram Komputer. Jurnal berikutnya tanggal 1 Maret. Nah, 1 Maret penagihan utang untuk melunasi pinjaman pada Bank Buana. Tadi utang banknya berapa? Pada beban bunga utang bank beban bunga pada kas. Jurnal berikutnya 16 Maret yaitu pembayaran piutang wesel. 16 Maret piutang weselnya adalah tadi ketemunya berapa? Piutang weselnya sudah yang sudah didiskontokan ya. Tadi kan sudah ketemu yang didiskontokan berapa piutang weselnya pada dan beban administrasi bank
pada kas. Oke. Keterangannya pembayaran piutang Wesel pada PT Exida Komputer kepada bank. Berikutnya tanggal 25 Maret itu pembayaran piutang oleh NFC. Nah, tanggal 25 kan ada pembayaran hutang. Pembayaran hutangnya besarnya berapa? Di sini sudah ada keterangannya. Sebesar 7 tanggal 25 ya. Berarti NFC tadi hutangnya ada berapa? Kas potongan penjualan pada piutang kepada NFC. Gampang. Oke, tanggal 31 Maret. Piutang ada pencatatan penjualan kredit. Pencatatan penjualan kredit tadi sebesar berapa? Kita buka buku 1 halaman 8. Secara kredit. Oke. Untuk pencatatan penjualan kredit kan berarti piutang dagang pajak pada penjualan. Nah, besarannya kalian sudah tahu sendiri. Lalu yang terakhir 31 Desember untuk penjualan secara kredit, kita buka buku 1 halaman 12. Total penjualan kredit yang berhasil dilakukan oleh perusahaan adalah sebesar, nah itu ya, besaran ini sekian, 1 miliar sekian. Masukkan sebagai piutang dagang pada penjualan. Keterangannya pencatatan penjualan kredit. Yang terakhir tanggal 31 Maret itu pembayaran piutang dagang. Berarti jurnalnya kas potongan penjualan pada piutang dagang. Besarannya kalian lihat sendiri di buku 1 halaman 12. Oke, sekian tugas yang harus Anda selesaikan. Selamat mengerjakan. Semoga Anda bisa mendapatkan nilai yang terbaik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.